Firman Tuhan katakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Sampai malaikat itu mengajak mereka, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dia tidak ada di sini. Sudah kosong. Bukankah waktu dia hidup juga sudah berkata, 3 hari setelah kematianku, aku akan bangkit. Jika engkau tidak percaya tidak apa-apa, tapi akan kubuktikan. Mana ada nabi yang telah mati bangkit lagi? Gak ada. Tidak ada nabi selain dia, kalau dia benar-benar Tuhan, mati dan bangkit lagi. Tidak ada. Bapak Ibu, masih ragukah saudara akan ketuhanan Yesus? Benar-benar Yesus itu adalah Tuhan. Apakah masih ada bukti otentik yang lain lagi membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Yang ke-10, dia berkata dia akan datang kembali. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Jadi dia akan datang kembali. Di dalam Yohanes 14 ini saya akan bacakan, dikatakan begini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi pada saat itu Yesus naik ke surga, karena murid-murid bertanya, Guru, di manakah Bapa itu? Yesus menjawab, Aku dan Bapa adalah satu. Jika engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Karena Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Bapa. Itulah yang dimaksud Esa. Itulah Esa. Jadi ketrinitunggalan itu Yesus sudah jelaskan. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Murid-muridnya bertanya, sehingga dia terangkan demikian. Bukti ketuhanan Yesus jelas. Dialah Bapa itu. Dialah Tuhan itu. Dia bersama-sama dengan Bapa. Makanya ditanya, kemana kau akan pergi? Ke rumah Bapakku. Di manakah itu? Di rumah Bapakku, di surga yang kekal. Bagaimana caranya jalan ke sana? Hanya orang yang dari sana yang bisa membawamu ke sana. Yaitu aku, kata Yesus. Aku akan pergi ke sana. Dan saya pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jikalau tempatmu sudah kusediakan, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Mana ada nabi berkata demikian? Mana ada guru-guru? Mana ada rasul-rasul yang berani berkata demikian? Aku akan pergi ke surga dan datang kembali. Yesus jelas berjanji menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan setelah disediakan, dia akan datang kembali menjemput orang-orang percaya kepadanya itu untuk menempati rumah-rumah yang telah disediakan tersebut. Bukankah janji itu luar biasa? Bukankah hanya Tuhan yang berani berjanji demikian? Nabi mana? Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada. Hanya Yesus.
Hanya Yesus yang berani berkata demikian. Ayo cari nabi-nabi mana di dunia ini yang berani dan menjamin demikian. Itu sebuah kepastian, Bapak Ibu. Bukan sebuah keraguan-raguan. Pasti. Jadi saya mengajak kita semakin yakin. Saya mengajak kita semakin yakin. Saya akan baca sedikit ke atas dari Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jelas bukan? Yesus berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jalan ke situ hanya satu. Hanya Yesus. Tidak ada pesawat supersonik yang bisa membawa ke surga. Pesawat apapun tidak ada. Apalagi pesawat komersial. Atau ojek online. Nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Tidak ada jaminan. Mau agama apapun, kepercayaan apapun, tidak ada yang bisa menjamin. Tapi ayat ini kan tidak bisa dibatalkan ini. Kalaupun Anda masih ragu-ragu, tidak apa-apa. Saya berdoa untuk Anda. Supaya Anda menjadi percaya. Janji Yesus tidak bisa diragukan. Firman Tuhan tidak perlu diragukan. Karena sudah demikian tertulis. Ini bukan karangan manusia. Bukan karangan Paulus. Kalaupun banyak orang berkata, kalian mengikut-ikut Paulus. Enggak. Kita bukan mengikut Paulus. Kita meneladani Yesus, mengikut Yesus. Paulus mati, meninggal. Kalau Yesus tidak. Mati, iya betul mati. Tapi bangkit lagi setelah 3 hari. Dan menunjukkan dirinya. Dan dia sudah berjanji akan datang kembali. Bumi ini akan dilenyapkannya. Manusia-manusia yang melawan dia, menolak dia akan selesaikan. Dia akan langsung masukkan nanti bagiannya di neraka. Surga sudah diciptakan, neraka juga sudah dibuat. Untuk siapa itu neraka? Untuk iblis dan juga antek-anteknya, pengikutnya semua, serta manusia yang tidak taat. Manusia yang tidak mau hormat, tidak mau percaya kepadanya, akan masuk di dalam bagian tersebut. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Apakah ada lagi bukti otentik akan ketuhanan Yesus? Ada, masih ada. Tadi di dalam kitab Yohanes 14 bahwa Yesus akan datang. Dan itu didukung lagi di dalam kitab Wahyu 22 ayat 7. Wahyu 22 ayat 7. Yesus akan datang segera. Di dalam kitab Wahyu 22 ayat 7 itu dikatakan, aku akan datang segera. Segera itu berkata berarti tidak lama lagi. Selanjutnya yang ke-11, Dia akan menjadi hakim. Saya pernah mendengar sebuah kata Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim.
hakim yang adil. Percayakah dia bahwa dia adalah hakim yang adil tersebut? Yang tidak bisa disuap? Tidak ada pengacara-pengacara di sana. Tidak ada. Tidak berlaku pengacara. Yang berlaku adalah kehidupan kita. Kalau kita percaya dia adalah Siratul Mustaqim itu, apa yang Anda ragukan lagi? Dalam Wahyu 19, bahwa dia memang akan menghakimi setiap orang. Dalam Wahyu 19 ayat 11 saya bacakan demikian. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Sekali lagi saya bacakan Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama. Di atas kuda putih itu ada yang menunggangi. Ada di atasnya. Yang setia dan yang benar. Selanjutnya dikatakan ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dia menghakimi. Dia akan menjadi hakim yang adil. Maka tidak ada dibutuhkan di sana pengacara. Justru pengacara dunia ini juga akan dihakimi. Orang-orang yang duduk di pengadilan juga akan diadili dan dihakimi. Luar biasa. Jadi bukti ketuhanan Yesus Kristus itu adalah dia akan menjadi hakim. Bukan guru lagi. Bukan nabi. Hakim. Pemegang ketok palu. Kanan katanya. Udah ke kanan. Kiri katanya. Kiri. Campakkan katanya. Campakkan. Siapa yang berani melawan? Haleluya. Wajah kita ini akan nanti meminta belas kasihan di hadapannya. Cuma sudah terlambat. Tidak berlaku lagi. Kalau sudah masa penghakiman itu sudah tiba. Ini kan kesempatan, ini kan masih diberikan Tuhan waktu bagi kita. Selama kita hidup di bumi ini, apakah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, untuk hidup baik dan benar di hadapannya serta mendengarkan firman-Nya. Setelah kita dengar, kita renung-renungkan dulu, benar atau tidak ya? Benar atau tidak ya? Benar enggak Yesus itu Tuhan ya? Kalau begitu aku selidikilah dulu. Tanya orang yang tahu. Tanya. Jika engkau malu-malu bertanya, buat seperti Nikodemus. Malam-malam dia bertanya, datang kepada Yesus. Dan Nikodemus berkata, Guru. Nikodemus tidak panggil Yesus itu Tuhan. Nikodemus tidak panggil dia nabi, tapi guru. Nikodemus berkata, Guru, kalau bukan
Tuhan yang mengutusmu, tidak mungkin kau dapat lakukan mujizat tersebut. Jadi aku percaya Tuhan mengutusmu. Lalu tolong terangkan kepadaku, bagaimana supaya aku mendapatkan kerajaan surga itu? Nikodemus diam-diam bertanya. Mungkin dia malu karena apa? Dia seorang guru besar agama Yahudi. Kok bertanya pula sama guru? Malu dong. Tapi enggak apa-apa. Dia malam-malam datang. Sembunyi-sembunyi dia datang. Enggak ada temannya. Malu dia nanti dicibir orang. Masa seorang guru agama besar bertanya kepada guru itu? Apalagi lah kita ini, murid-muridnya. Apalagi kita ini pengikut-pengikutnya yang selalu diajar di sinagoge-sinagoge. Nikodemus saja enggak malu bertanya. Walaupun dia katakan guru, Yesus tidak masalah, enggak ada komentar. Jadi kalaupun Bapak Ibu berkata Yesus itu adalah guru, dia tidak akan komentar. Bapak Ibu, kalaupun saudara mengatakan dia adalah nabi, gak ada masalah. Dia rasul, gak ada masalah. Tuhan kita bukan Tuhan yang langsung protes. Tidak. Saya membaca di YouTube ada seseorang mencoret-coret wajah Yesus, patungnya. Itu pun nggak ada komentar. Bukan patungnya yang perlu dicoret-coret. Salah itu. Jangankan patung Yesus, gambar Yesus pun dirobek-robek, bagi dia nggak ada masalah. Mau Alkitab ini pun dihancurkan nggak ada masalah bagi dia. Yesus bukan Tuhan yang langsung menghakimi. Ada waktunya, ada masanya dia akan datang sebagai hakim. Jadi yang ke-11 itu adalah bukti otentik Yesus adalah Tuhan. Dia akan menjadi hakim. Jadi sebelum dia menghakimi saudara, renungkan dulu. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, dia akan datang sebagai hakim bagi seluruh manusia. Bukan hanya orang Kristen yang dihakimi, semua manusia. Mau apapun agamamu, bagi dia nggak ada masalah. Tapi penghakiman itu haknya. Palu sudah ada di tangannya, membuat keputusan. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Yang terakhir, Bapak Ibu, bukti autentik daripada Yesus. Dia memegang kunci kerajaan surga dan kunci neraka. Dia pemegang kuncinya. Kalau dia izinkan masuk, masuklah itu. Kalau dia buka pintunya, masuklah itu. Kalau dia tutup, tidak boleh. Kalau dia sudah buka pintu neraka juga, ada yang mau masuk, masuklah itu. Surga dan neraka ada di tangannya. Ada di dalam kekuasaannya. Iblis sendiri gemetar. Iblis sendiri gemetar. Siapakah pemilik kunci rumah? Berarti tuan rumah. Siapakah yang bisa masuk ke rumah tersebut?
otomatis pemilik rumah. Yang kedua, siapakah yang bisa masuk ke rumah tersebut? Yang dikenal pemilik rumah. Apakah sahabatnya atau rekan-rekannya atau teman-temannya? Siapakah yang bisa masuk ke rumah tersebut? Semua orang yang diundang dan mengikuti aturan-aturan yang dibuat si pemilik rumah. Tidak ada orang masuk ke rumah lalu membawa aturan dari rumahnya. Tidak ada. Contoh, kami punya rumah. Kuncinya ada sama saya. Kuncinya ada sama saya. Begitu saya buka, trep, pintunya terbuka. Jika ada orang di luar mau masuk, tergantung saya. Saya izin atau tidak. Coba renungkan inspirasi ini. Tergantung pemilik rumah. Kalau pemilik rumah katakan, oke, ayo silakan masuk. Masuklah dia. Ada lagi berikutnya. Kau mau masuk ya? Iya. Kau ikuti aturan saya ya. Aturan rumahku ya. Oke Pak. Barulah dia masuk. Oke, kau mau masuk ke rumah saya ya? Iya. Kamu ikuti aturanku ya? Iya Pak. Apa itu Pak? Cuci tangan dulu di sana. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Cuci tangan. Pakai sabun Pak, pakai sabun. Oh iya, lupa ya. Pakai sabun lagi. Bersih Pak, bersih. Minimal 20 detik. Cuci. Lap di sana. Dilap. Setelah dilap. Sini. Biar saya semprot lagi sanitizer. Semprot lagi. Itu kan aturan demi aturan. Yang dibuat pemilik rumah. Setelah itu, pemilik rumah katakan, oke, silakan masuk Pak. Maka masuklah dia. Kalau pemilik rumah melihat, ini kayaknya sombong ini. Dari jalannya aja nampak ini ya kayak congkak ini. Gak dilihat lagi jalan. Matanya juga ke atas gini. Wah, siapa diriku? Bapak mau masuk ke rumah ya? Iya Pak. Aduh, mohon maaf. Sepertinya Bapak gak layak masuk ke rumahku ini. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, bukti autentik dari Kristus Yesus, mulai dari bukti kemanusiaan sudah saya jelaskan. Dia punya silsilah sampai 42 keturunan. Di bumi ini tidak ada 42 keturunan yang tertulis jelas siapa bapaknya, anaknya, sampai 42 keturunan. Dan buktinya, dia bukan dijatuhkan dari atas. Bukan lahir begitu saja. Bukan hadir begitu saja di bumi ini. Jadi bukti itu sudah jelas Bapak, Ibu, Saudara. Bukti kemanusiaannya saya sudah jelaskan. Dan bukti ketuhanannya saya sudah jelaskan. Sampai 12 bukti-bukti tadi. Saya berikan ayat demi ayat. Bapak Ibu, ikuti YouTube saya ini, buka ayatnya. Benarkah demikian? Ini masih segelintir ayat yang saya sampaikan.
Belum ayat-ayat yang lain dimasukkan. Berjam-jam nanti kita buka, apalagi kalau dibaca. Membaca silsilah Yesus sendiri, ada 17 ayat dalam Matius 1 itu, kita tidak bacakan tadi. Tidak semua kita baca. Tetapi semua apa yang kusampaikan ini supaya kita dapat mengerti, memahami, dan tidak bertanya-tanya lagi tentang bukti kemanusiaan Yesus dan bukti ketuhanan Yesus. Karena banyak orang berkata, tolong berikan ayatnya kepadaku, di mana Yesus berkata, sembahlah aku. Raja-raja di bumi tidak pernah berkata, sembahlah aku. Enggak. Otomatis kalau dia raja, disembah. Apakah sudah bisa berbicara Yesus waktu lahir? Tidak. Apakah Maria dan Yusuf berkata, sembahlah dia yang lahir ini? Enggak. Maria dan Yusuf sendiri pun nggak ngerti. Maria sendiri nggak ngerti siapa yang dilahirkannya. Dia cukup merenungkan dan memasukkan dalam hati. Dia simpan semuanya. Ada orang berkata, sembahlah aku. Tidak. Ada raja berkata, sembahlah aku. Tidak. Tapi kalau dia sudah raja, wajib disembah. Itu aja intinya. Seperti Raja Brunei Darussalam, wajib disembah. Siapa yang tidak menyembah dia punya sanksi. Siapa yang tidak menyembah Yesus ada sanksinya kelak. Yakinlah. Siapa yang tidak mengakui ketuhanan Yesus ada sanksinya kelak. Jika engkau masih ragu, di dalam kitab ini masih banyak ayat-ayat yang menunjukkan. Tidak perlu Yesus berkata, sembahlah aku. Tidak perlu Yesus berkata, akulah Tuhan. Karena ahli-ahli Taurat juga bertanya, apa buktinya engkau Tuhan? Yesus hanya menjawab, tanda-tanda itu sudah cukup. Mujizat demi mujizat yang kulakukan itu sebenarnya sudah cukup bagimu. Tapi ahli-ahli Taurat juga belum merasa cukup. Sampai Yesus mati dan dibangkitkan sendiri oleh rohnya sendiri. Hari yang ketiga, ahli Taurat juga masih ragu-ragu. Masih juga tidak cukup bukti-bukti tersebut. Saya mengatakan kepada Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada, apapun agamamu, Yesus tidak perlu berkata kepadamu, akulah Tuhan. Yesus tidak perlu berkata kepadamu, sembahlah aku. Orang Majus sendiri datang menyembah dia. Siapa itu orang Majus? Bukan orang-orang kerdil, bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang miskin. Ayat firman Tuhan jelas kok menjelaskan. Mereka mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Lalu mereka sujud. Sujud dan menyembah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mau siapapun Anda di YouTube sana, dimanapun Anda berada, ragu-ragu akan ketuhanan Yesus tidak masalah. Yesus tetap memberikan kebebasan. Dia berikan kebebasan, free will. Keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda berkata dia guru?
bagi dia nggak ada masalah. Apakah Anda berkata dia nabi? Tidak masalah. Kalau Anda mengakui dia seorang nabi, seorang nabi menubuatkan hal-hal yang akan terjadi berapa puluh tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun ke depan. Itulah kalau nabi. Tapi Yesus bukan menubuatkan kepada nabi-nabi yang dia berikan hal-hal yang akan terjadi nanti dan suruh dituliskan. Dialah sumber dari hal-hal itu, bukan penulisnya, bukan pendengarnya, tapi dialah sumber perkataan-perkataan yang diberikan kepada nabi-nabi tersebut yang disuruh ditulis. Bahkan ada lagi orang berkata, tunjukkan kepadaku bahwa engkau adalah Tuhan. Bagus, nggak ada masalah. Bagus. Berperkara kepada Tuhan. Tantang dia bila penting. Nyatakan pribadimu Tuhan, jika engkau memang Tuhan. Bila penting, jika engkau sakit, katakan. Jika engkau memang Tuhan, sembuhkan aku. Jika engkau terikat,